Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ya, suara kakak dengar nggak? Suara kakaknya jelas? Jelas, Kak, jelas. Oke. Nah, eh, Shalom. Selamat siang, Dek. Gimana kabarnya? Ya, udah makan siang lah ya? Udah, Kak, gitu ya. Oke, hari ini akan kita bahas tentang KTA, tentang Bio 1 ya. Em, Kira-kira kalau biologi ada kendalanya di mana, Dek? Nggak ada kendala, gampang ya. Oke, nah tentang keanekaragaman hayati ya. Oke, Kakak bacain dulu ya. Jadi topik ini agak luas ya. Jadi kita akan bicara keanekaragaman hayati, kemudian tentang klasifikasi makhluk hidup, Ini lagi ya. Kemudian tentang penamaan ilmiah, tentang konsep ekosistem, ya, tentang permasalahan keanekaragaman hayati dan pelestarian ya. Kita bahas satu-satu. Ini kakak jelasin materinya dulu ya. Oke, nah keanekaragaman hayati, ya kan, namanya aja keanekaragaman hayati, ya berarti eh, hayati itu alam lah ya, kalau bisa dibilang keanekaragaman berarti berbagai macam, beraneka ragam, berbagai macam bentuknya gitu ya. Nah, alam ini maksudnya makhluk hidup ya, gitu. Jadi maksud dari keanekaragaman hayati berarti berbagai bentuk macam makhluk hidup gitu ya. Nah, jadi keanekaragaman ini terbagi atas 3 tingkatan ya, gitu. Nah, keanekaragaman muncul sebagai hasil dari proses evolusi dan adaptasi. Evolusi itu apa, Dek? Evolusi. Apa itu evolusi? Kalau evolusi adalah perubahan, kakak buat di bawah aja ya. Evolusi adalah perubahan makhluk, bisa morfologi atau bentuk luarnya, atau fisiologi atau bentuk bagian dalam makhluk hidup ya. Selama berjuta-juta tahun gitu ya. Jadi perubahan bentuk morfologi atau fisiologi makhluk hidup yang membutuhkan waktu berjuta-juta tahun, itu evolusi. Kemudian kalau adaptasi berarti penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke. Jadi keanekaragaman hayati ini muncul karena proses evolusi tadi ya, berubah secara morfologi atau fisiologinya selama berjuta-juta tahun dan akibat dari penyesuaian terhadap lingkungannya sehingga menimbulkan tadi berbeda-beda bentuknya, macamnya ya. Nah, keanekaragaman ini ada tiga tingkatan ya. Oke, yang pertama tingkat gen. Namanya tingkat gen ya. Nanti ada tingkat spesies, ada tingkat ekosistem. Ya. Nah, kalau dibilang keanekaragaman tingkat gen, berarti yang berbeda adalah gennya saja, Dek. Nih ya, variasi gen. Jadi, keanekaragaman akibat adanya variasi gen. Jadi, gennya yang saja yang berbeda. Dalam satu populasi. Misalnya gini, misalnya kayak di rumah tuh kan ada kucing.
Biasanya kucing kampung tuh ya. Nah, itu kan satu populasi tuh kucing kampung ya kan. Nah, itu ada warnanya warnanya macam-macam tuh. Hmm. Warnanya macam-macam, ada yang kuning ya kan, ada yang oranye, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang belang tiga. Nah, itu termasuk keanekaragaman gen. Jadi yang berbeda itu gennya saja ya, tapi jenis hewannya sama gitu ya. Atau mungkin varietas padi gitu kan. Padi itu ya sejenis, cuman dia beda gennya aja gitu. Berikutnya adalah keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Ya, kalau ada yang mau ditanya nanti on mic aja ya, Dek ya. Oke. Nah, keanekaragaman jenis atau spesies ini banyaknya jumlah spesies di suatu wilayah atau ekosistem. Jadi spesiesnya yang berbeda gitu ya. Misalnya hutan hujan, ini kakak bacain dulu ya. Misalnya hutan hujan tropis yang memiliki lebih banyak spesies dibandingkan padang rumput. Ya, misalnya kayak gini, keluarga kucing gitu ya. Jadi misalnya keanekaragaman tingkat spesies ada keluarga kucing. Keluarga kucing ini disebut dengan, contohnya apa aja nih? Misalnya harimau, cheetah, apalagi singa, kucing yang biasa kita lihat. Nah, ini termasuk keanekaragaman spesies gitu. Ya, jadi banyaknya jumlah spesies ya dalam satu wilayah atau ekosistem. Jadi misalnya kita bilanglah dalam ekosistem padang rumput ya, itu ada misalnya ada cheetah, ada singa gitu ya. Ada singa. Kemudian ya ini jadi tapi yang memiliki hubungan keluarga biasanya gitu ya. Baik, berikutnya adalah keanekaragaman ekosistem. Jadi kalau dibilang keanekaragaman ekosistem berarti ekosistemnya yang jumlahnya banyak gitu atau yang berbeda. Perbedaan ekosistem contohnya adalah yang kita tahu ya, ada hutan hujan tropis ya, ada savana. Jadi ekosistem yang berbeda akan memuat flora dan fauna yang juga berbeda. Itu dia. Misalnya gini kita bilang, ekosistem sawah itu beda hewan-hewannya atau makhluk atau tumbuhannya dengan yang ekosistem misalnya pantai gitu. Atau ekosistem yang hutan hujan tropis itu beda dengan ekosistem makhluk hidupnya dengan yang ada di eh, di hutan gugur gitu ya. Nah, itu dia. Kira-kira ada yang mau ditanya, Dek, dari keanekaragaman hayati ini? Kalau mau ditanya, kabar kasih tahu aja ya on mic-nya. Berikutnya kita lihat. Jadi gitu aja. Jadi kalau misalnya keanekaragaman gennya yang berbeda, gennya yang jumlahnya banyak, tapi spesiesnya ya sama gitu, satu. Kalau keanekaragaman jenis atau spesiesnya yang banyak dalam satu daerah, misalnya gitu ya. Tapi masih satu keluarga dia. Berikutnya keanekaragaman ekosistem berarti ekosistemnya yang berbeda ya. Kayak gini gambarnya nih ya. Ini keanekaragaman tingkat spesies, ini yang tingkat eh, ini yang tingkat gen, ini spesies, ini yang tingkat ekosistem ya, gitu. Berikutnya kita lihat keterkaitan keanekaragaman dengan klasifikasi. Klasifikasi itu apa, Dek? Klasifikasi itu adalah penggolongan
makhluk hidup. Gitu. Jadi kaitan antara keanekaragaman tadi kan banyak tuh jenis hewan-hewannya. Ya, misalnya kucing. Kucing itu aja udah banyak tuh. Ada kucing kampung, ada kucing Anggora, ada kucing ras, kucing apa tuh? Yang nggak ada bulunya tuh ya, kucing sphinx. Nah, itu ya. Ada jenis anjing, ada wah banyak tuh ya. Jadi karena banyak banget hewan dan hewan dan tumbuhan yang ada di bumi ini, makanya kita kan mau diteliti nih, makanya supaya memudahkan kita meneliti, mengenali, makanya ada ilmu tentang klasifikasi ya, gitu. Misalnya kalian lah ya kan, satu kelas itu misalnya 40 orang. Ya kan, di sekolah misalnya satu kelas 40 orang. Gimana cara guru kalian mengenali kalian? Ya namanya, dikasih nama. Misalnya satu Amir, yang satu lagi Rina gitu ya. Makanya itu nama, Dek. Panggillah dia. Jadi ilmu klasifikasi nanti ujungnya untuk menamai, memberi nama, supaya bisa dikenali dan dikelompokkan. Kenapa harus dikelompokkan? Supaya kita tahu nih, mana yang eh, mana yang sejenis, mana yang satu keluarga, atau mana yang punya hubungan kekerabatan, seperti itu ya. Nah, keanekaragaman muncul melalui proses evolusi yang panjang dan berkelanjutan yang tadi ya. Ya, evolusi memungkinkan spesies beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Jadi, makhluk hidup yang kita lihat sekarang, hewan-hewan, tumbuhan yang kita lihat sekarang itu adalah hewan-hewan yang survive, yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya gitu ya. Oke. Nah, klasifikasi membantu ilmuwan untuk mengenali ciri-ciri ini ya. Jadi, yang pertama tuh ciri-cirinya dulu. Misalnya kayak daun ya, daunnya menjari atau menyirip gitu ya. Sehingga mudah untuk dikenali ya. Kemudian mengetahui hubungan evolusioner. Jadi hubungan garis evolusinya gitu ya, sehingga menunjukkan hubungan kekerabatan. Kan ada yang bilang tuh, kalau ke kebun binatang lihat saudara katanya. Ya, ada nggak hubungan saudara kita sama monyet, Dek? Ternyata ada ya hubungan kekerabatan kita. Ya, kalau di video-video di medsos itu katanya hampir mirip ya tingkah lakunya gitu ya antara itu gorila, siamang tuh ya. Nanti kita bahas ya. Berikutnya menyusun dasar upaya pelestarian spesies. Iya. Jadi setelah dikenali, diketahui hubungannya, kemudian kita dapat menyusun upaya pelestarian. Jadi karena kita udah tahu ciri-cirinya, udah tahu hubungannya, kita bisa melestarikan dia gitu ya. Udah tahu nih dia butuh habitat yang seperti apa, dia butuh makanan seperti apa gitu ya, supaya organisme atau spesies tadi tetap ada gitu. Berikutnya sistem klasifikasi modern ya. Berdasarkan pendekatan filogenetik. Nah, filogenetik ini pengelompokan ya makhluk hidup menurut sejarah evolusi dan kemiripan genetik ya. Jadi sejarah evolusi, balik lagi evolusi tadi ya. Nanti ada pendekatan lain ya, Dek, tapi yang paling terkenal itu pakai filogenetik ya. Nah, jadi urutan klasifikasi itu dari mulai domain. Nah, ini baru nih. Pakai domain. Kalau dulu tuh langsung kingdom, Dek. Kalau sekarang muncul urutan terbaru yang namanya domain. Jadi habis domain, kingdom atau kerajaan, ya, filum. Kalau di tumbuhan namanya divisio ya. Nah, kalau tumbuhan namanya divisio. Kelas, ordo, famili, genus, spesies ya. Famili, keluarga, genus, marga ya. Itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Oke. Kita lihat contohnya ya. Jadi
Campbell. Campbell ini tahu deh Campbell. Campbell ini adalah seorang peneliti yang membuat buku ya, namanya Campbell. Ya, jadi menggunakan sistem 3 domain ya, ada domain bakteria, ada namanya bakteria, ada yang namanya archaea, dan yang ketiga eukarya atau eukariot ya. Nah, kita lihat kalau bakteria berarti dia prokariot yang uniseluler, berarti bersel satu ya, bersel satu. Ini maksudnya uniseluler itu bersel satu ya, dengan dinding peptidoplikan. Jadi ini nama jenis dindingnya. Senyawa kimianya beda ya. Iya, jadi dindingnya peptidoplikan. Beda dengan dinding sel. Jadi bakteria itu punya dinding sel, tapi beda dengan dinding sel sama tumbuhan gitu ya. Berikutnya archaea. Archaea ini adalah prokariot yang ekstrim. Sama uniseluler juga. Tapi dia hidup di lingkungan ekstrim. Ekstrim itu misalnya ekstrim, bentar ya, ekstrim suhu. Misalnya yang terlalu panas. Ada yang ekstrim ini pH atau asam ya, tahan asam seperti itu. Jadi dia kalau bakteri-bakteri lain udah mati di suhu atau pH segitu dia masih hidup, makanya dia beda. Namanya Archaebacteria atau bakteri purba gitu ya. Nah, itu berbeda juga strukturnya membran dengan bakteri yang biasa ya, bakteri yang kita tahu lah ya. Berikutnya adalah eukarya. Eukarya maksudnya adalah golongan atau domain sel yang punya eukariot atau punya apa, Dek? Nah, jadi kalau eukariot berarti punya, ada tulisannya tuh, punya membran inti. Inti apa? Inti sel. Kalau punya inti sel berarti apa yang kelihatan? Berarti nukleusnya atau inti selnya ini kelihatan, Dek. Nah, kelihatan jelas. Gitu. Jadi yang membedakan ini selnya makhluk hidupnya atau selnya ini primitif atau enggak tuh dari membran intinya tadi, selaput intinya. Jadi kalau dia punya selaput inti, jadi kelihatan jelas tuh nukleusnya atau inti selnya deh. Inti sel ya. Kalau yang prokariot tadi, dia tidak punya, ya, tidak punya membran inti. Karena dia tidak punya membran inti, jadi sitoplasmanya itu selnya itu aur-auran deh, nyatu semuanya, jadi nggak kelihatan mana bagian inti selnya tuh nyampur semuanya ya, itu dia ya. Nah kalau yang eukarya ini banyak nih, dari protista, jamur, tumbuhan, hewan ya. Ini materi kelas 1 nih dek, kelas 10 ya. Ingat-ingat lagi nih materi kelas 10 ya. Jadi nanti eh, kalau yang bakteria itu masuk bakteria Monera ya. Monera, eukarya udah protista yang eh, protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan ya. Itu dia. Ada 3 nih, protista, dia mirip hewan. Kalau tahu contohnya nih, contohnya kayak amuba tuh. Nah, dia mirip dengan hewan tapi bukan hewan sesungguhnya. Contohnya lagi kayak apa tuh? Hewan sandal. Apa namanya tuh? Yang punya alat getar panjang tubuhnya. Berikutnya ada mirip. Nih, protista ini ada 3 nih. Mirip tumbuhan. Kalau mirip tumbuhan namanya apa di alga. Contohnya alga. Alga. Alga merah, alga coklat, alga hijau. Jadi mirip tumbuhan. Fisiknya tuh kayak tumbuhan. Tapi belum seperti tumbuhan asli ya. Berikutnya mirip jamur ya. Mirip jamur itu dia namanya jamur lendir. Kalau nggak salah ya.
Tuh. Baru nanti jamur, plantae, baru animalia ya. Oke, kita lihat coba klasifikasi Panthera tigris. Panthera tigris itu nama ilmiahnya dari harimau ya. Ini penulisannya. P-nya besar, ya kan? Panthera tigris. T-nya ini suku kata keduanya yang kecil ya. Jadi miring, kalau miring ya, atau kalau mau tegak harus digarisbawahi dia. Harimau ya. Domainnya dilihat ini. Domainnya ada eukarya. Berarti dia punya membran inti. Kingdomnya animalia. Filumnya chordata. Chordata tahu dek? Chordata? Jawablah dek. Chordata apa? Apa? Chordata. Izin Kak, Vertebrat. Hah? kelompok hewan yang mencakup hewan bertulang belakang seperti ikan ya Kak, atau amfibi atau reptil. Iya, kalau chordata itu similarnya Iya. Itu loh di kamar. similarnya vertebrata ya. Iya, yang punya tulang belakang. Jadi kalau ketemu hewan nih, ya, lihat ada nggak tulang belakangnya? Kalau ada tulang belakangnya vertebrata atau chordata. Berarti dia tingkat tinggi tuh. Tapi kalau ketemu hewan dibuka-buka badannya nggak ada tulang belakangnya, berarti dia hewan tingkat rendah seperti nyamuk, lalat tuh ya, nggak ada. Berarti bukan chordata. Berikutnya mamalia. Mamalia itu apa artinya mamalia? What is the meaning of mamalia? Biar nggak ngantuk, coba kakak tanya aja. Apa mamalia? Hewan vertebrata bertulang belakang Kak. Itu chordata. Kalau mamalia? What is the meaning of mamalia? Hewan yang bersusu, yang dicirikan dengan adanya kelenjar susu. Hewan yang mau menyusui. Ya. Apa nama kelenjarnya? Coba. Kelenjar susu. Iya, bahasa ininya, bahasa Latinnya apa? Mamae, gitu. Mamae. Itu deh, makanya mamalia. Mamae itu kelenjar susu. Iya, jadi kalau ketengok hewan, ya kucing tengok tuh. Perhatiin kucing, ada nggak kelenjar susunya? Ada 8 tuh. Anjing, babi. Apa lagi ya? Pokoknya ketemu kelelawar. Ya kan? Paus tuh ada kelenjar susunya, makanya dia mamalia laut dibilang, ya. Jadi mamalia itu yang punya kelenjar susu ya, gitu. Berikutnya karnivora. Karnivora apa? Pemakan segalanya. Enggak, itu omnivora. Apa karnivora? Yang pemakan segalanya tuh omnivora. Nah, ini omnivora. Pemakan segalanya nih, pemakan segalanya, semua yang dimakannya. Iya, pemakan segalanya baik hewan maupun tumbuhan dimakannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak suka makan sayur, berarti karnivora dia. Ya. Jadi karnivora itu apa, Dek? Pemakan daging atau hewan ya. Iya, kayak kucing tuh ya. Kucing itu mana mau dia makan sayur ya. Ya, kucing, anjing, serigala. Berikutnya Felidae. Felidae ini, Dek, keluarga kucing. Namanya Felidae. Panthera nama genusnya. Kalau dia ini kan genus kan. Nah, kalau spesies gabung dia. Panthera genus, ini spesies. Nama lengkapnya Panthera tigris. Panthera tigris sumatrae gitu ya. Berarti harimau Sumatera gitu ya. Kenapa harus dibuat? Pertanyaan kakak, kenapa harus ada nama ilmiah kayak gini? Kenapa harus ada nama ilmiah? Kenapa enggak? Ya udah harimau Sumatera gitu. Supaya apa? Penyebutan di tiap daerah itu kan berbeda, Kak. Hah? Nggak lebih jelas suaranya. Apa dek? Siapa namanya ntar ya? Baik dulu ntar.
Mana ya? Oh ya. Apa tadi yang ngomong tadi? Hmm, apa Dek tadi? Apa? Kenapa ada nama ilmiah gitu? Karena Kak, kan kita menyebut harimau itu hanya di Indonesia, Kak. Mungkin di negara lain berbeda. Jadi kalau misalnya dikelompokkan secara universal, dapat menjalin komunikasi yang lebih baik tanpa miskom. jadi penamaan ilmiah itu supaya memudahkan Biar memudahkan. gampang mengidentifikasinya. Iya, betul. Tapi Kak, kenapa Paten ya? Iya, paten. Dari mana ini, Dek? Dari Askia mana? Lubuk Pakam, Kak. Oke, mantap. Luar biasa ya. isi Kak mau Oke. tanya? Oke, jadi gitu ya. Kenapa dikasih nama ilmiah? Supaya jelas kita mau mengidentifikasi jenis hewan yang mana. Karena kan karena perbedaan wilayah, bahasa gitu ya. Jadi ada nama universalnya gitu ya. Berikutnya penamaan ilmiah atau binomial nomenklatur istilahnya. Nah, ini kita skema penamaannya ya. Sistem penamaan dua kata oleh nama lengkapnya ini Dek Carolus Linnaeus ya. Jadi digagas oleh Bapak bernama Carolus Linnaeus ya. Jadi dia memberikan konsepnya sederhana, cuma dua sistem kata nama ya. Kata yang pertama namanya genus, kata kedua spesies. Kayak tadi nih, Panthera tigris. Panteranya itu genus, tigrisnya itu spesies ya. Nah, ini genus, ini spesies. Nah, diawali dengan huruf kapital. Jadi huruf yang pertama itu huruf kapital. Misalnya nama ilmiah kita siapa, Dek? Nama ilmiah manusia? Apa? Nama ilmiah kita tuh Homo sapiens. sapiens. Nah, gini nulisnya ya. Kalau lu tegak dia harus digarisbawahi. Jadi hanya ini kapital, huruf kata pertama genusnya itu harus huruf besar, baru kata keduanya harus huruf kecil ya. Gitu. Nah, ini genus, ini spesies. Ya. Jadi setiap hewan, setiap jenis tumbuhan itu ada namanya ya. Kemudian semua ditulis miring atau digarisbawahi per kata ya. Jadi gitu, mau garis miring, italik atau di tegak tapi digarisbawahi. Oke, berikutnya tentang ekosistem. Struktur dan interaksi ekosistem adalah unit fungsional. Oke, ekosistem itu apa, Dek? Kalau bahasa simpelnya ya, di dalam ekosistem itu ada interaksi antara lingkungan biotik atau lingkungan hidup, makhluk hidup dengan Abiotik. iya biotik yang tidak hidup, contohnya air, suhu, cahaya dan lain-lain. Jadi di dalam ekosistem itu ada interaksi antara makhluk hidup yang ada di situ, hewannya kah, tumbuhannya kah ya, dengan lingkungannya. Ya, kita lihat ekosistem terdiri atas dua komponen utama. Nah, ada biotik, makhluk hidup, dan abiotik. Itu aja dia. Ya. Kalau di komunitas nggak ada dia. Komunitas itu interaksi antara populasi. Misalnya populasi belalang dengan populasi tikus. Nah, itu komunitas. Gitu. Kalau di ekosistem baru nampak interaksi dengan biotiknya. Kita lihat komponen biotik ini ada produsen, ya, ada yang berposisi sebagai produsen atau autotrof. Autotrof ini artinya apa, Dek? Selain yang di sini, apa pengertian autotrof? Bisa buat makan sendiri. Bisa Buat makanannya sendiri. dari Bahan anorganik.
dengan metode apa? Fotosintesis. Oh, Bisa membuat makanannya sendiri dari bahan anorganik menjadi organik melalui metode fotosintesis. Makanya dia cerita menghasilkan energi dari sinar matahari, itu dia, Dek. Jadi makanya organisme-organisme plantae itu ya, plantae itu lumut, paku, tumbuhan berbiji. Itu dia punya klorofil, dia sebagai produsen ya. Kalau jamur ada nggak klorofilnya? Nggak ada, dia sebagai decomposer. Nanti kita bahas ya. Berikutnya konsumen. Konsumen berarti tadi produsen menghasilkan makanan sendiri dengan fotosintesis. Kalau konsumen dia nggak bisa dia menghasilkan makanan sendiri, tapi dia mendapatkan energi dengan memakan organisme lain ya. Dengan bentuk herbivora, karnivora, omnivora tadi. Misalnya kayak kita dapat energi dari mana? Dari makanan. Makanan kita itu dari padi ya kan, nasi, dari ikan. Ya, dengan memakan hewan lain atau tumbuhan lain gitu konsumen ya. Nanti ada kalau dalam rantai makanan ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu ya. Berikutnya decomposer, dia menguraikan sisa organisme menjadi nutrien anorganik. Contohnya jamur dan bakteri. Jadi dia misalnya kayak ada roti dibiarin berhari-hari, nanti diuraikannya tuh Dek, tumbuh dia. Ya. Misalnya ada kucing mati gitu ya. Nah, itu badannya kan terurai secara alami ya. Gitu. Kecuali tadi misalnya kucingnya dikasih cairan khusus sehingga dia nanti lama-lama jadi mumi ya, itu nggak bisa. Kalau mumi itu udah masih utuh dia gitu ya. Gitu. Berikutnya komponen abiotik atau tak hidup berarti tentang cahaya, air, udara, tanah, suhu. Pokoknya sekitar itulah ya mineral. Nah, inilah dia. Jadi interaksi antara hewan, tumbuhan dengan cahaya, air, udara dan lain-lain. Berikutnya ekosistem di Indonesia nih ya. Jadi macam-macam ya. Nah, Indonesia itu Dek terkenal dengan hutan hujan tropisnya nih Dek. Nah, ini yang paling kalau ilmuwan barat tuh ya sama orang Jepang tuh ya, Jepang, Cina ya. Nah, itu Indonesia tuh ini yang paling the best nih ya. Ya. Hutan hujan tropis karena nggak semua negara punya ya. Nah, kita itu kena hutan hujan tropis, hutan curah hujannya tinggi, biodiversitasnya tinggi gitu. Jadi karena dia curah hujannya tinggi Dek, sehingga lembab banyaklah tumbuh beraneka ragam hewan, tumbuhan atau mikroorganisme yang ada di situ tuh banyak tuh ya. Contohnya ada di Kalimantan, Kalimantan dan Sumatera. Ya. Nah, inilah yang dibabat pemerintah kita ya. Gak ngerti lah aku ya. Ya, berikutnya savana. Savana ini dia kayak padang rumput gitu ya. Ini ada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Berikutnya hutan mangrove. Mangrove ini apa, Dek? Mangrove itu apa? Mangrove. Mangrove itu namanya kok jadi aku lupa ya. Apa, Dek? Ekosistem hutan. Bakau. Tahu bakau? Hutan mangrove tuh hutan bakau. Biasanya tuh ada ditanam pemerintah kita tuh di pinggir-pinggir pantai itu. Ya, supaya ombaknya tadi tuh nggak terlalu kena ke darat gitu ya. Nah, itu mangrove ya. Nah, ini ya. Berikutnya terumbu karang ya. Nah, terumbu karang tuh tempat ikan-ikan Nemo itulah ya, di situ dia. Nah, ini kalau dipelihara bagus banyak tuh cantik kayak Bunaken tuh ya, jadi wisata internasional kita, Raja Ampat gitu ya. Kemudian danau dan rawa. Danau dan rawa itu punya biodiversitas yang tinggi ya. Jadi kalau danau kan lebih besar dia, kalau rawa itu kan kecil dia kan, air yang tergenang. Makanya banyak tumbuhan air, banyak mikroorganisme juga gitu.
Ini contoh-contoh yang spesifik yang ada di Indonesia ya. Berikutnya permasalahan keanekaragaman hayati. Nih. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Jadi kalau bicara Indonesia tuh Dek, keanekaragaman hayati tertinggi, sumber daya alamnya tuh tinggi, semuanya bagus lah ya. Yang nggak bagus tuh menjaganya yang nggak paten ya. Gitu. Kita lihat di contohnya ada tadi udah hutan hujan tropis, terumbu karang, savana, sama rawa gambut. Ya, gambut. Gambut itu tahu gambut? Gambut tuh biasanya lahan gambut biasanya banyak di Kalimantan ini, Dek. Nah, itu yang diubah menjadi IKN itu ya. Ini campur nih materi biologi sama TWK ya. Kemudian keanekaragaman ekosistem membuat Indonesia kaya sumber daya alam dan menjadi rumah bagi jutaan spesies. Hilangnya keanekaragaman hayati adalah dampak langsung dari aktivitas manusia. Jadi itu dia. Jadi kenapa keanekaragaman hayati Indonesia itu semakin lama semakin menurun? Kenapa? Karena aktivitas manusia. Jadi apa yang kita lakukan itu berdampak sama hewan. Misalnya kita ini misalnya tanah ya kan, banyak rumput-rumput. Terus kita bangun rumah di situ. Ya udah otomatis hewan-hewan tuh tumbuhan di situ hilang gitu ya. Nah itu dia mengurangi. Oke, di sini ada ancaman utamanya ada deforestasi. Ya, ancaman keanekaragaman hayati ada deforestasi. Apa itu deforestasi? Forest berarti hutan. Hutan. Kalau deforestasi artinya apa? Pembabatan hutan gitu. Jadi hutan tuh dibabat, diganti sama sawit gitu ya. Iya, toh sama-sama hutan, ya kan? Sama-sama tumbuhan, kata presiden siapa gitu ya. Oke, nah perambahan hutan, perburuan, ya, perdagangan satwa liar gitu ya. Jadi kalau hutan ini Dek, biasanya dia menyerap air. Tuh pohon-pohon besar itu ya, itu menyerap air. Jadi kenapa sekarang banjir? Apa-apa banjir? Karena namanya pohonnya banyak ditebang ya. Jadi airnya nggak terserap. Berikutnya perburuan perdagangan satwa liar. Ini banyak nih. Kayak apa tuh? Orang utan diperjualbelikan kayak ya hewan-hewan yang inilah yang udah jumlahnya udah sedikit gitu ya. Kemudian pencemaran air, tanah, udara ya, pencemaran air dengan misalnya pabrik-pabrik yang limbahnya itu langsung dibuang ke sungai tanpa diolah dulu atau misalnya kayak ibu-ibu rumah tangga pakai deterjen langsung buang airnya gitu ya. Itu kalau di luar negeri deh ada manajemennya tuh deh di ini ada produk-produk yang boleh digunakan deh. Kok di kita nih nggak ada. Kemudian tanah tuh misalnya pencemaran tanah ini misalnya tadi limbah-limbah tadi kena ke tanah juga bisa. Kalau udara nih banyak dari asap ini nih dari pabrik misalnya itu ya. Atau asap dari orang-orang suka bakar-bakar sampah tuh. Ya, seneng kali bakar sampah. Kemudian asap dari kendaraan kita, kendaraan bermotor ya. Makanya sekarang banyak mobil-mobil kereta sepeda motor yang yang itu tuh listrik, gitu dia ya, supaya mengurangi pencemaran udara gitu. Kemudian perubahan iklim global, nah itu ya, yang biasanya ini ya El Nino gitu ya. Jadi kayak hujan, kayak belakangan ini kan hujan tuh hujannya kayak badai gitu ya. Dulu mana ada hujannya gitu deh. Ya hujan biasa aja. Ini ada anginnya lah, ya kan. Dan kadang-kadang misalnya kalau dulu kan eh, Januari, Februari itu ada bulan-bulan tertentu yang kemarau, ada bulan-bulan tertentu yang musim hujan. Kalau sekarang tuh udah random aja ya. Itu dia perubahan iklim global. Berikutnya masuknya spesies asing yang merusak keseimbangan ekosistem. Ya. Ya, kalau di Indonesia nggak nampak kali nih, Dek. Kalau di luar negeri baru nampak. Misalnya kayak ikan nila ya. Ikan nila itu kalau di luar negeri kayak di Amerika tuh hama tuh. Kayak kangkung, tanaman kangkung tuh ya.
Nah, itu hama. Jadi ketika dia masuk ke lingkungan, dia menginvasi, kemudian ya banyak di situ merusak, mengganggu spesies yang sudah ada gitu ya. Kok kita malah dimakan gitu ya kan? Nah, jadi masuknya ada spesies asing yang masuk dan menguasai dan merusak keseimbangan ekosistem yang ada di situ ya. Itu ya. Kemudian dampaknya punahnya spesies endemik. Endemik ini apa? Apa itu endemik? Kalau endemik itu adalah organisme, bisa hewan ya, bisa tumbuhan, yang hanya tinggal di situ aja dia, di habitat tertentu. Dan tidak ditemukan di tempat lain, gitu ya. Nah, gitu ya, Dek. Endemik, contohnya kayak apa ya, bunga bangkai itu ya. Nah, di Sumatera Utara nggak ada tuh, jarang ada. Tapi banyak di daerah Bengkulu gitu ya, endemik dia. Kayak komodo tuh ya, ya cuman polong komodo. Ya itu dia cuman di situ aja dia ada gitu. Itu endemik ya. Makhluk apa? Flora fauna asli daerah itu gitu ya. Kemudian menurunnya kualitas lingkungan dan sumber daya genetik, itulah dia ya. Kalau di luar negeri udah fokus ke sini, Dek. Ya, kalau di luar negeri itu sudah fokus ke pemeliharaan lingkungan, satwa-satwa gitu ya, udah kayak gitu ya. Kalau kita kayaknya belum, masih jauh ya. Berikutnya, upaya pelestarian keanekaragaman hayati atau konservasi. Konservasi itu ada 3 jenis, ada yang dilindungi di habitat aslinya atau pelestarian in situ, berarti di habitat aslinya. Ada yang ex situ, dibawa keluar ya. Ada yang sifatnya sosial dan edukasi ya. Jadi kalau yang in situ contohnya kayak Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Badak Jawa di situ ya. Taman Nasional Waikambas, Gajah Sumatera di situ dilindungi. Kalau pelestarian ex situ kayak Kebun Raya Bogor, penangkaran orang hutan ya. Tuh. Dan Banggen dan kultur jaringan, jadi dilindungi tapi dibawa keluar gitu dia. Berikutnya pelestarian sosialisasi dan edukasi. Nah, ini untuk kitanya ya. Jadi kayak pendidikan lingkungan di sekolah, ya, bagaimana cara membuang sampah, mengolah sampah gitu ya, mengolah sampah organik, mengolah sampah anorganik, itu jadi kayak tuh yang sampah-sampah itu jadi kayak peta-peta itu ya kan. Nah, diolah gitu ya. Kampanye Go Green, pengurangan sampah dan gerakan menanam pohon dan pelestarian mangrove. Kita gitu. Tapi nggak begitu ini, ya masih belum, ya inilah masih sekedar himbauan gitu ya. Berikutnya kita lihat soal pengantarnya. Oke, nomor 1 kita bahas ya. Ya, nomor 1 apa Dek jawabannya? Coba dibaca dulu. Keanekaragaman hayati tingkat genetik ditunjukkan oleh perbedaan apa? Dia bilang tingkat gen, berarti ini yang itu ya, genetik ya, tingkat gen, berarti yang mana nih? B. B. Kenapa B? Karena gen. Ya, karena yang berbeda gennya gitu ya, berarti bola, benar. Variasi gen dalam satu spesies yang sama ya. Itu. Kalau yang ini, yang C ini apa? Ini Populasi. ya. Kalau yang ini yang keanekaragaman tingkat spesies ya. Gitu. Berarti B jawabannya. Berikutnya nomor 2, perusakan terumbu karang dapat menyebabkan penurunan populasi ikan karang.
Ya, ikan-ikan yang hidup di karang, yang gigit-gigit di karang tuh dapat makanan dari situ dia ya. Hal ini menunjukkan adanya interaksi. Jadi dia saling saling ini dia saling berhubungan gitu ya. Berarti interaksi apa, Dek? Antara yang mana? Biotik dengan Iya, biotik dengan abiotik bola. Biotiknya siapa? Ikan. Ini biotiknya. Ini abiotik. Berikutnya nomor 3, pilih pernyataan yang benar tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang mana yang benar? Yang satu, Sorry dek. Nomor 2 ini, tunggu. Nah, terumbu karang ini, dia itu biotik sebenarnya. Iya, dia ini kalau bisa kita lihat soilentrata dia. Berarti yang ini. Sorry ya, maaf ya. Biotik dengan biotik, ini dia. Simbiosis mutualisme. Atau komensalisme ya, kita lihatlah. Ini dia, karena nih hewan juga, nih hewan dia ya. Gitu. Berikutnya nomor 3, yang benar tentang keanekaragaman hayati. Yang ini benar Kak? Benar. Ya, berikutnya. Salah. Keanekaragaman hayati hanya terdapat di daratan. Salah. Daratan dan lautan. iya, perairan. Ada yang air laut, ada yang air tawar. Ekosistem yang ketiga, ekosistem terumbu karang ini termasuk salah satu yang terkaya di dunia. Iya. Benar. Yang ini keanekaragaman genetik di Indonesia rendah karena iklim tropis. Benar Kak? Benar, Kak. Benar. Benar. Enggak. Salah. Salah. Justru dia tinggi. Enggak benar, Kak. Karena tropis panas kan. Panas, kemudian curah hujan tinggi, ya kan? Otomatis lembab, ya kan? Nah, makanya dia jadi banyak, dia harus tinggi harusnya biodiversitasnya. Itu. Berarti ya jawabannya 1 dan 3. Oke, nomor 4. 2 spesies burung endemik tadi ya, endemik ya. Hewan yang ada tinggal di situ aja gitu ya. Hidup di hutan yang sama. 1 spesies memakan serangga di tajuk pohon. Jadi ada 1 spesies yang memakan serangga di tajuk pohon tuh kayak di ranting pohon. Sedangkan yang lain mencari serangga di bawah. Fenomena ini menggambarkan apa, Dek? Ini 2 spesies. 2 spesies burung endemik. Bisa jadi burungnya beda ini. Jadi ada 1 yang memakan serangga di ranting pohon, ada 1 lagi mencari serangga di tanah. Fenomena ini menggambarkan apa? Adik? Iya, Kak. Pemisahan. Karena dia memakan makanan di tempat yang berbeda, berarti yang ini pemisahan relung ekologi niche ya. Niche differentiation. Jadi ada yang makan di sini, ada yang makan misalnya kayak satu wilayah nih kan, ada yang makan di daerah sini saja, ada yang makan di sini. Berarti niche-nya berbeda.
Kalau yang maksudnya niche itu kayak mana? Kayak di inilah ya, konten kreator itu ada yang niche-nya cerita-cerita horor, ada yang niche-nya game, ada niche-nya tuh selebritis, nah gitu ya, gitu. Kalau spesiasis simpatrik ini kayak pembentukan spesies baru dia, bukan. Jadi awalnya satu spesies, kemudian karena satu dan lain hal jadi dua spesies yang berbeda, gitu dia. Oh ini kan beda makanannya aja, berarti beda relungnya. Nomor 5, jika hutan hujan tropis digantikan menjadi lahan sawit, maka yang akan menurun secara signifikan yang mana, Dek? Ini hutan hujan tropis diganti sama lahan sawit. Maka yang menurun secara signifikan yang mana? B. Iya, B. Ya. Jadi keanekaragaman spesies dan ekosistemnya. Ya kan, karena ekosistemnya itu ya berganti sehingga yang tinggal situ spesies berbeda dan ekosistemnya sendiri itu ya yang menurun. Berikutnya nomor 6, kita lihat tabelnya ya. Hasil menunjukkan hasil pengamatan keanekaragaman spesies di dua ekosistem. Ada hutan primer, ada kebun sawit. Ini hutan primer, hutan inilah ya. Biasa kita hutan ya. Kemudian kita lihat ada jumlah individunya berbeda ya. Hutan primer 350, kebun sawit 400. Kita lihat jumlah spesiesnya 60 ya. Jumlah spesiesnya lebih banyak. Kalau yang kebun sawit hanya 15, turun ya. Kalau indeks Shannon-nya nih, indeks Shannon itu untuk mengukur, ya indeks Shannon ya. Ini nama orang nih, Dek, Shannon. Indeks Shannon untuk mengukur tingkat keanekaragaman hayati dan hayati dan kelimpahan individu di antara spesies. Ini dia. Jadi mengukur tingkat keanekaragaman hayati, tingkat biodiversitas sama kelimpahan banyaknya individu di antara spesies. Kita lihat ya. Ini 3,8 nih. Ini tinggi nih, Dek. Kalau yang kebun sawit 1,2, rendah ya. Jadi kalau dia gini dia. Jadi hanya gini, kalau lebih kecil dari 1, berarti dia biodiversitasnya rendah. Nah, ini ada ukurannya. Kalau dari 1, 3, ini sedang. Nah, kalau misalnya ini 1 ya. Kalau misalnya indeks Shannon-nya lebih dari 3, berarti tinggi. Berarti ini tinggi, Dek. Nah ya. Kalau yang ini sedang ya. Sedang menuju rendah nih. Ya kan? 1,2. Beda lah ya. Berikutnya kita lihat. Ekosistem hutan primer memiliki keanekaragaman lebih tinggi. Benar nggak? Benar. Jumlah individu menentukan tinggi rendahnya keanekaragaman. Jumlah individu menentukan tinggi rendahnya keanekaragaman. Tidak. Jumlah individu dalam jumlah spesies dalam jumlah individu dalam diantara spesies. Nah itu dia, kelimpahan individu. Bukan kayak gini dia, kelimpahan individu dalam spesies. Berikutnya, indeks Shannon lebih tinggi menunjukkan ekosistem lebih stabil. Maksudnya lebih tinggi. Berikutnya, keanekaragaman rendah menunjukkan adanya gangguan ekologis. Iyalah. Ya, kalau dia rendah berarti ada gangguan di situ. Ada yang bermasalah. Jadi jawabannya 1, 3, dan 4. Berikutnya nomor 7. Dalam konteks pelestarian ekosistem Indonesia, penerapan prinsip keanekaragaman fungsional berarti ya, keanekaragaman fungsional.
Berarti yang mana, Dek? Yang A menjaga salah ya kan, tanpa memperhatikan fungsi salah. Yang B melindungi spesies yang memiliki peran penting dalam keseimbangan. Bisa jadi salah ini nambah salah ya, eksotik ya. Yang indah-indah atau mencolok ya. Mengganti spesies salah, berarti bola ya. Berikutnya nomor 8, pemerintah Indonesia mencanangkan restorasi gambut. Restorasi itu perubahan, alih fungsi ya. Gambut untuk mengurangi kebakaran hutan. Dari sudut pandang ekologi, upaya ini penting karena ya gambut itu, Dek. Gambut itu kan dia lahannya itu asam ya. Jadi kayak tumpukan-tumpukan daun-daun yang udah banyak gitu ya. Jadi sifatnya asam gitu ya. Jadi kalau kering dia mudah mengalami kebakaran hutan gitu. Jadi dari sudut pandang ekologi upaya ini penting karena direstorasi tadi karena mengurangi populasi salah, meningkatkan laju respirasi tanah, tidak ya. Laju respirasi tanah ini respirasi mikroorganisme yang ada di tanah gitu ya. Memulihkan fungsi penyimpanan karbon. Iya, ini dia. Jadi lahan gambut itu menyimpan karbon dia, Dek. Gitu. Jadi kayak menyimpan karbon. Karbon itu kan kalau terlalu banyak dilepas ke udara nanti bisa efek rumah kaca kan gitu. Jadi makanya ketika kita restorasi gambut kayak alih fungsi ya, kayak perbaikan ya. Perbaikan lah ya gitu. Iya. Berarti memulihkan fungsi penyimpanan karbon dan meningkatkan keanekaragaman hayati di sana gitu ya. Berikutnya 9, suatu danau alami mengalami peningkatan populasi alga akibat limbah rumah tangga. Alga tadi apa? Protista mirip tumbuhan ya. Dalam jangka panjang keanekaragaman spesies di danau tersebut justru menurun ya. Jadi ini ada danau alami kayak danau yang airnya tergenang di situ ya, luas. Kayak danau kok di sini di Medan ini deh dekat Johor tuh danau ini nih. Danau apa namanya nih? Kok aku lupa namanya ya. Yang dekat CW nih, Citra Wisata. Itu ada danau, kemudian meningkat populasi alga karena limpahan rumah tangga yang kaya fosfat. Misalnya airnya, deterjennya tuh ngumpul di situ sehingga muncul alga. Dalam jangka panjang keanekaragaman spesies di danau tersebut justru menurun. Iyalah. Karena tadi ada spesies, ada yang apa ya, pertumbuhannya tuh pesat gitu ya. Fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas ekosistem bergantung pada jadi stabilitas ekosistem itu kemampuan suatu ekosistem untuk mempertahankan struktur, fungsi, dan keseimbangannya. Jadi yang mana nih? Bergantung pada jumlah produsen yang tinggi, salah. Jadi stabilnya ekosistem itu tergantung dari yang B. Ya, kalau yang ini dominasi spesies tidak, laju tidak, ya. Ini tadi dia, fosfat ya, makanya yang B. Berikutnya, jika spesies kunci seperti bintang laut dihilangkan dari suatu ekosistem laut, maka kemungkinan besar akan terjadi. Nah, ini kalau ekosistem kunci, spesies kunci dihilangkan, maka efeknya tuh berlanjut apa ya, kayak efek domino gitu dia. Menimbulkan efek domino. Sehingga kita lihat peningkatan stabilitas, salah. Hilangnya kompetisi antar spesies. Ini bintang lautnya sebagai konsumen tingkat tinggi dihilangkan, makanya nggak mungkin kompetisi. Kita lihat dominasi oleh satu spesies mangsa. Ini kenaikan ini salah, tidak ada perubahan, salah. Ya, jadi misalnya ketika bintang laut itu dihilangkan, maka ada di bawahnya. Jadi ada dominansi satu spesies mangsa yang baru gitu dia. Berikutnya
Terima kasih ya, Kak. Ya, Dek, karena waktu juga terbatas, Kakak kasih kuncinya aja ya. Oke, kita lihat nomor 11. 11 itu jawabannya apa? C. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bahas. 12 dodol. 13 bola. 14 ayam. 15 bola. 16 bola. 17 cantik. 18 1, 2, 3. 1, 2, 4, sorry. Ya. 19 ayam. 20 cantik. Kenapa cantik? Karena penyuul hijau ini dia memakan daun-daun lamun yang layu gitu ya. Kalau yang dugong ini baru memakan daun lamun yang banyak gitu dia. Berikutnya 21 cantik. 22 ayam. Ya, akar mangrove menyerap nitrat. Berikutnya 23 apa? 23 apa, Dek? 23 entok. 24 bola. 25. Untuk menyelidiki pengaruh intensitas cahaya terhadap produktivitas ekosistem kolam, rancangan penyelidikan yang paling tepat adalah, kita lihat nih, pengaruh intensitas cahaya terhadap produktivitas ekosistem kolam. Nggak mungkin mengukur suhu air, nggak mungkin. Mengukur kadar oksigen terlarut. Nih, membandingkan, salah. Salah, salah. Berarti bola. Oke, kira-kira itu aja, Dek, materi kita hari ini. Kak, boleh Kak. Hah? Boleh Hah? di SS. SS-nya kayak mana, Kak? Hah? Hah? Kak, nomor 67, Oh, 910. oh ya. Oh, gimana ya? Kak, boleh di SS enggak Kak? Kunci jawabannya. Nah, ini nih. Tunggu ya. Coba screenshot dulu ini. Udah? Udah Kak. Nih. Udah? Udah Kak. Berikutnya ini. Nah. Oke, udah itu aja, Dek. Makasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan paham lah ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Makasih banyak. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.